Buat teman-teman YouTuber pemula yang channelnya masih sepi dan penontonnya hanya gitu-gitu aja, teman-teman harus coba strategi ini. Karena strategi ini diberikan langsung oleh YouTube setiap kita upload video. Nah, mungkin banyak teman-teman tidak menyadari strategi ini sehingga perkembangan channelnya gitu-gitu aja ya, atau sulit berkembang. Nah, di video kali ini saya akan share ke teman-teman strategi apa yang diberikan oleh YouTube sehingga channel kita bisa berkembang. Jadi teman-teman jangan skip video ini dan tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi pentingnya. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, Kaisa guys. Pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Dan kalau yang belum subscribe, kalian boleh subscribe agar tidak ketinggalan video-video seputar per-YouTuban yang akan saya upload di channel ini. Oke, langsung aja guys, kita bahas strategi apa yang diberikan oleh YouTube untuk mengembangkan channel-channel pemula. Nah, saya pun sudah coba strategi ini dan hasilnya lumayan ada peningkatan guys dibanding 1 bulan yang lalu ketika saya hanya upload video tanpa mementingkan atau tanpa memikirkan strategi apa yang harus saya lakukan supaya video itu banyak ditonton. Nah, strategi ini adalah disebut dengan SEO YouTube. Nah, SEO YouTube itu disediakan oleh YouTube untuk konten kreator guys. SEO itu adalah strategi agar video kita bisa lebih mudah ditampilkan atau ditemukan oleh penonton. Nah, di SEO ini tujuan kita adalah agar video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube. Nah, berbicara mengenai rekomendasi YouTube, kita harus mengetahui dulu bahwa rekomendasi YouTube itu ada 3 guys. Dan video kita itu bisa muncul di ketiga rekomendasi YouTube ini. Saya akan membahas dari yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3 itu adalah penelusuran YouTube. Nah, apa itu? Video kita akan muncul di penelusuran YouTube ketika seseorang menuliskan sebuah kata kunci di kolom pencarian. Nah, ini hal yang banyak dilakukan oleh para penonton ya. Ketika mereka membuka aplikasi YouTube dan mencari sebuah informasi, itu mereka biasanya akan menuliskan sebuah kata kunci di kolom pencarian. Nah, dari situ video kita bisa muncul selama topik yang dicari oleh penonton itu sesuai dengan topik video kita. Nah, selain itu nanti saya akan bahas juga hal-hal penting yang harus ada di video kita sehingga bisa muncul di penelusuran YouTube. Kemudian yang kedua yaitu rekomendasi video. Ini juga sama, supaya video kita bisa muncul di rekomendasi video, seseorang harus menonton video dulu, baik itu nonton dari channel kita ataupun channel orang lain. Apabila video yang ditonton itu ada keterkaitan topiknya dengan video kita, maka video kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Nah, ini kalau teman-teman menyadari, biasanya ditampilkan itu video selanjutnya ya. Misal di handphone itu biasanya di bawah video yang sedang ditonton itu, nah itulah yang disebut dengan rekomendasi video. Atau kalau teman-teman nontonnya dari PC, ada di kolom sebelah kanan. Nah, itu adalah rekomendasi video. Itu bisa jadi ketika seseorang menonton video dari channel kita ataupun channel orang lain. Nah, jadi hal ini penting agar kita bisa menjangkau penonton yang lebih luas. Jadi tidak hanya penonton-penonton yang dari subscriber channel kita aja, tapi dari subscriber channel yang lain pun itu bisa kita dapatkan dengan rekomendasi video ini. Oke, dan yang pertama itu, ini yang paling powerful guys. Karena tidak perlu ada seseorang yang menuliskan kata kunci di kolom pencarian, ataupun tidak perlu seseorang menonton video dulu. Yang pertama ini adalah fitur jelajah atau beranda YouTube. Jadi video yang muncul ketika seseorang membuka aplikasi YouTube di handphone atau membuka web YouTube di PC. Nah, video yang muncul di halaman pertama itu merupakan video yang direkomendasikan YouTube melalui fitur jelajah. Nah, ini sangat bagus karena bisa menjangkau penonton yang lebih luas, sehingga video kita lebih mudah ditemukan bahkan tanpa seseorang harus mencari
topiknya dulu. Nah, ini biasanya video yang muncul di beranda YouTube itu adalah memang pengguna atau penonton YouTube yang sering atau history tontonnya itu ada tema yang keterkaitannya dengan video kita. Nah, jadi biasanya akan direkomendasikan, dan ini sangat bagus untuk perkembangan channel kita, guys. Nah, berbicara tadi ada video kita masuk ke rekomendasi YouTube, kemudian juga rekomendasi video dan penelusuran YouTube. Ada satu sistem yang memilah-milah, yang memfilter sebuah video agar muncul di ketiga rekomendasi itu, dan sistem tersebut adalah algoritma. Ya, jadi algoritma itu adalah sebuah sistem yang disediakan YouTube untuk penonton ya. Jadi algoritma itu bukan untuk konten kreator. Kalau tadi strategi SEO itu untuk konten kreator, tapi kalau algoritma YouTube itu disediakan untuk penonton. Pertama itu kita harus memahami bahwa yang kita sebagai konten kreator itu harus menerapkan strategi SEO itu, karena itu yang memang dibuat untuk konten kreator, guys. Nah, hal-hal penting apa yang ada di SEO itu? Yang pertama adalah ide atau topik konten yang kita buat. Jadi kita harus mencari ide atau topik yang memang sedang booming atau sedang viral dan sedang banyak dicari orang. Nah, sehingga ketika kita membuat topik tentang itu akan lebih mudah tonton karena masih banyak orang yang mencari tentang topik tersebut. Jadi kita harus memilah-milah, jangan membuat konten dengan topik yang sudah istilahnya basi ya, sudah tidak viral lagi dan sudah tidak diminati lagi oleh orang lain, sehingga pasti akan sulit berkembang dan penontonnya ya mungkin tidak banyak ya. Nah, yang kedua adalah judul, guys. Judul itu sangat penting karena dengan membaca judul itu penonton akan tertarik untuk mengklik video kita dan menontonnya. Minimal kita itu harus membuat penonton penasaran agar bisa klik, karena rasio klik video kita itu akan berpengaruh dan akan dinilai oleh algoritma YouTube. Jadi yang pertama kita harus membuat judul semenarik mungkin dan memasukkan sebuah kata kunci. Jadi misalnya seseorang mencari topik tentang masakan. Nah, biasanya kalau seseorang mencari topik tentang masakan di YouTube itu bisa dimulai dengan kata-kata cara memasak bla bla bla, kemudian resep masakan bla bla bla. Nah, itu bisa kita mulai dengan kata-kata tersebut. Nah, tapi kita jangan hanya mengikuti sebuah kata kunci aja. Misal resep memasak ayam kecap. Nah, jangan hanya seperti itu aja. Kita harus menambahkan hal-hal yang bisa menarik perhatian penonton. Misalnya resep ayam kecap enak dan murah. Nah, tentu itu akan menarik perhatian bagi orang-orang yang misalnya yang sedang mencari resep makanan yang murah dan yang simple gitu. Jadi kita harus menyasar target-target tertentu dari penonton. Nah, yang kedua adalah kolom deskripsi. Nah, jadi kolom deskripsi ini harus kita isi dengan kata kunci yang sesuai atau yang sama dengan yang kita masukkan di kolom judul. Karena kata kunci yang ada di kolom deskripsi ini yang akan memunculkan video kita di penelusuran YouTube. Nah, saya sudah tes untuk hal ini ya. Saya kemarin sudah mencoba kata kunci yang random yang saya pasangkan di satu video saya. Ketika kata-kata acak ini saya coba cari di kolom pencarian, video yang saya pasang kata kunci itu muncul, guys. Nah, ini membuktikan bahwa kata kunci yang kita pasang, yang kita tulis di kolom deskripsi itu sangat berpengaruh agar video kita bisa muncul di penelusuran YouTube. Nah, teman-teman bisa cek lagi di video-video yang telah teman-teman upload apakah sudah ada kata kunci di kolom deskripsinya. Nah, kalau misalnya belum, teman-teman bisa tambahkan. Nah, ini untuk mencari kata kunci ini teman-teman bisa menggunakan bantuan aplikasi yang telah saya bahas di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa klik link di atas untuk nonton videonya. Oke, yang ketiga adalah kolom tag ya. Nah, tag ini saya masih melihat
dari teman-teman YouTuber pemula ini masih ada kesalahan dalam penulisannya ya. Jadi tag itu berbeda dengan hashtag. Jadi kalau hashtag itu biasanya dibuat dengan diawali oleh tanda pagar kemudian sebuah kata yang tanpa spasi. Nah, kalau tag ini terdiri dari kalimat yang terdiri dari kata kunci. Nah, yang tadi seperti saya contohkan misalnya resep masakan bla 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 atau cara menggunakan bla 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 gitu. Nah, itu contoh sederhananya ya. Nah, itu yang harus kita pasang di kolom tag ya. Karena kolom tag ini juga akan membantu untuk video kita bisa muncul di baik itu penelusuran YouTube ataupun rekomendasi video dan beranda YouTube. Jadi keempat elemen tadi mulai dari topik, kemudian juga ada judul, deskripsi, dan tag. Nah, itu sangat berpengaruh sekali agar bisa terbaca oleh algoritma YouTube. Nah, sehingga nanti kesesuaian dengan kata kunci atau dengan histori penonton dengan yang ada di 4 elemen tadi bisa membuat video kita direkomendasikan oleh YouTube. Nah, kemudian ada satu hal tambahan yang sangat penting lagi selain 4 elemen tadi, yaitu adalah thumbnail guys. Nah, di thumbnail ini teman-teman harus membuat thumbnail yang sangat menarik ya. Jadi kalau di thumbnail ini teman-teman harus menambahkan selain ada kata-kata yang menarik, harus mencoba menambahkan unsur-unsur penasaran. Karena ketika orang penasaran itu, nah, seseorang akan kliknya nih. Dan ketika ngekliknya pasti minimal itu ya di 30 detik pertama dia akan menonton. Kalau dirasa setelah dia ngeklik dan ternyata videonya tidak sesuai ekspektasi dia, baru dia bisa skip. Makanya tugas kita yang pertama adalah membuat thumbnail yang sangat menarik dan bisa menambahkan unsur-unsur penasarannya. Dan untuk isi konten kita, nah kita harus membuat di 30 detik pertama itu konten yang menarik ya, yang memang ketika seorang menonton itu mempunyai rasa penasaran dan ingin terus menonton sampai akhir. Nah, ini tentu membutuhkan latihan ya bagi YouTuber pemula. Saya pun masih belajar gitu kan untuk membuat 30 detik pertama ini dan bisa membuat penonton untuk tetap bertahan bisa menonton video kita sampai selesai itu membutuhkan latihan dan konsistensi ya. Karena dengan kita semakin sering buat konten, upload video, nah tentu kemampuan kita akan terasa dan pasti kemampuan kita dalam berbicara kemudian dalam membuat sebuah konten itu kualitasnya akan semakin bagus. Oke guys, cukup sekian video saya kali ini. Nah, sebetulnya video ini ada 2 pembahasan guys. Selain tentang strategi SEO YouTube, ada pembahasan yang lain. Cuman ternyata durasinya terlalu panjang, maka saya buat menjadi 2 video. Nah, buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan update video berikutnya, kalian bisa subscribe channel ini guys. Karena pembahasan berikutnya sama pentingnya untuk diketahui kita sebagai YouTuber pemula, sehingga kita bisa menentukan langkah dan strategi seperti apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan channel kita, sehingga channel kita bisa berkembang lebih baik lagi. Oke guys, like video ini kalau kalian suka, dan kalau ada hal yang mau kalian sampaikan bisa dicantumkan di kolom komentar guys. Oke, sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.